Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan lanjutkan bahasan kita kali ini dengan bahasan tentang bagaimana membuat atau menghitung suatu indeks dari suatu variabel yang akan kita buatkan indeksnya. Kali ini bahasan kita adalah tentang variabel daya tarik investasi daerah. Jadi variabel daya tarik investasi daerah terdiri dari 3 dimensi, yaitu dimensi faktor ekonomi daerah, dimensi faktor tenaga kerja dan produktivitas, dan dimensi faktor infrastruktur fisik. 3 dimensi ini terdiri dari 13 indikator yang terbagi dalam 3 indikator adalah bagian dari dimensi faktor ekonomi daerah, 4 indikator adalah bagian dari dimensi faktor tenaga kerja dan produktivitas, sedangkan 6 indikator adalah bagian dari dimensi faktor infrastruktur fisik. Jadi ada banyak cara untuk membuat suatu indeks. Mungkin pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau kita buat skenario 2 cara, 2 bentuk cara menghitung suatu indeks, 2 contoh ya. Jadi masih banyak banget yang lain, tapi kali ini kita akan bahas 2 saja tentang bagaimana suatu indeks itu dibangun. Jadi kembali ke masalah, misalkan kita tadi memiliki 13 indikator yang masing-masing indikator itu memiliki bobot ya, memiliki bobot yang bobot itu adalah diakumulasikan pada dimensinya. Misalkan ini faktor ekonomi daerah memiliki bobot 1 ya. Faktor tenaga kerja memiliki bobot 1, faktor infrastruktur fisik memiliki bobot 1 atau 100 ya, 100%. Yang itu terdiri dari masing-masing indikatornya. Jadi misalkan untuk faktor ekonomi daerah yang tadi bobotnya 1 atau 100% tadi itu terdiri dari 50% bobotnya adalah pada PDRB per kapita, 30% bobotnya adalah pada indikator pertumbuhan, dan 20% bobotnya pada indikator IPM. Dan seterusnya, ini bisa dilihat contohnya. Dari data yang kita miliki, ini data yang sudah ada, seharusnya banyak, tapi indikator tadi itu kita sesuaikan dengan data yang kita miliki ya. Jadi sehingga nanti kalau Anda lihat pada slide yang sudah saya berikan itu agak berbeda karena memang saya beberapa saya hilangkan menyesuaikan dengan data yang sudah dimiliki. Jadi kembali ke bagian indikator. Oke ya, jadi indikator adalah suatu ukuran yang mengindikasikan dari suatu variabel atau dimensi yang ada di atasnya. Ya, nanti kembali Anda bisa baca pada materi tentang metode penelitian ya, tentang variabel, dimensi, subdimensi, dan indikator. Oke, kita dapatkan nilai minimal dan maksimal ya dari masing-masing indikator itu kita bisa tetapkan. Nilai minimal kita bisa lihat dari nilai minimal pada semua variabel atau semua data untuk masing-masing indikator yang kita dapatkan, yang kita punyai. Jadi misalkan ini tadi ada indikator tentang variabel produktivitas tenaga kerja yang paling minimal berapa nilainya kita bisa lihat, maka itu kita bisa jadikan sebagai ukuran yang minimal. Maksimal adalah ukuran yang seharusnya menjadi nilai tertinggi. Jadi nanti nilai minimal dan maksimal itu sebenarnya bisa ditetapkan berdasarkan teori-teori yang ada yang seharusnya bisa dipakai sebagai acuan untuk menetapkan nilai-nilai ini. Jadi misalkan kalau pertumbuhan itu ya minimal untuk rata-rata negara itu bisa 4%. Dan maksimal bisa 8%, maka minimal ditetapkan sebagai 4% dan maksimal bisa 8%. Jadi nilai ini sangat tergantung dari acuan yang kita gunakan. Dan seterusnya, nilai minimal dan maksimal seperti ini. Jadi ini ada 2 hal ya, ada bobot, kemudian ada nilai minimal dan ada nilai maksimal dari masing-masing indikator. Oke, ya. Sekarang kita misalkan
kita contohkan ada dua kabupaten yang sedang kita ukur nilainya. Misalkan Kabupaten Nias dan Kabupaten Mandailing Natal. Jadi untuk PDRB per kapita itu Nias itu memiliki 25.374.428,38 juta per tahun ya, pendapatan per kapita penduduknya. Sedangkan Mandailing Natal itu 28.451.717,76 rupiah per tahun PDRB per kapitanya. Jadi berapa indeks untuk Nias ya, untuk indikator PDB per kapita itu, maka kita bisa hitung nilainya ya. Jadi sama dengan nilai Niasnya berapa ya, nilai Niasnya berapa, oke, dikurangi dengan nilai minimal yang harus ada gitu ya. Jadi ini perbandingan antara nilai yang dimiliki Nias dengan nilai yang seharusnya. Jadi nilai Nias ya, ini besarannya berarti dikurangi yang minimalnya. Jadi itu besaran PDRB per kapita yang dimiliki oleh Nias ya, dibagi dengan nilai seharusnya. Nilai seharusnya berarti nilai maksimal yang ada dikurangi nilai minimalnya. Oke, jadi ini perbandingan. Oke, jadi nilainya adalah 0,15. Jadi untuk indikator PDB per kapita untuk Nias memiliki nilai 0,15. Jadi begitu juga yang lain ya, untuk indikator yang lain pertumbuhan misalkan ya, kita hitung lagi ya. Jadi pertumbuhan berapa untuk Nias ya? Berarti untuk Nias adalah nilainya sama dengan nilai Nias ya dikurangi dengan nilai minimalnya. Berarti ini besaran yang dimiliki oleh Nias untuk nilai pertumbuhan ekonominya ya, dibagi dengan yang seharusnya. Nah, jadi yang seharusnya adalah nilai maksimal dikurangi nilai minimal. Oke. Jadi nilainya 0,13 atau 13% dari ke seharusnya ya. Jadi nilai Nias itu adalah 13% dari seharusnya nilai pertumbuhan ekonomi. Oke. Nah, untuk yang lain sama, jadi tinggal di copy saja. Kalau di Excel ya tinggal di copy ya, saya copy di sini misalkan. Nah, ini bisa dihitung ya. Di copy. Ini juga tinggal di copy. Oke, ini tinggal di copy. Oke, ini tinggal di copy ya. Oke. Oke. Jadi kita sudah dapatkan nilai masing-masing indikator ya, nilai indeksnya sebesar ini ya. Jadi rata-rata, kalau mau kita rata-ratakan, jadi bisa kita gunakan average ya. Average dari nilai masing-masing indikatornya. Oke ya, jadi rata-rata indeks untuk Kabupaten Nias sebesar 0,25 atau 25% atau 25 kalau kita kalikan 100 supaya lebih mudah. Ini rata-ratanya 0,25 ya, oke ya. Begitu juga kalau kita hitung untuk yang Mandailing Natal 0,49 ya, dengan cara yang sama 0,49 rata-ratanya. Artinya indeks untuk Nias, indeks daya tarik investasi daerah untuk Nias itu sebesar 25 atau 25% atau 0,25. Atau lebih mudahnya kita kalikan 100 jadi 25. Untuk Mandailing Natal 49. Jadi secara umum kalau kita mau bandingkan Nias dan Mandailing Natal, itu lebih baik Mandailing Natal untuk daya tarik investasi daerahnya.
Kalau tadi kita tidak menggunakan bobot yang kita miliki ini ya. Jadi kalau kita menggunakan bobot, nah bobotnya ini kita gunakan berarti PDRB dan pertumbuhan dan IPM ini kita anggap memiliki peran yang berbeda untuk membangun ya, dimensi faktor ekonomi daerah. Kan faktor ekonomi daerah ada 3 indikator. Masing-masing indikator itu perannya atau bobotnya itu berbeda untuk membangun dimensi faktor ekonomi daerah. Nah, kalau faktor bobot itu kemudian kita perhatikan, maka menghitungnya diadakan penyesuaian dengan menggunakan penyesuaian bobotnya. Jadi seperti ini ya contohnya ya. Jadi nilai indeks yang didapat tadi itu harus dikalikan dengan ya, nilai indeks ini ya harus dikalikan dengan dikalikan dengan bobotnya. Jadi PDB per kapita nilai indeks yang didapatkan itu dikalikan dengan bobotnya. Ya, demikian juga ini ya, pertumbuhan ya. Jadi pertumbuhan ekonomi ya nilainya dikalikan dengan bobotnya. Ya, dan seterusnya ya. Dan seterusnya sehingga kita bisa dapatkan seperti ini ya. Oke, ya sudah kita dapatkan bobotnya. Terus ya, karena bobot ini ya berorientasi atau mengacu kepada nilai masing-masing dimensinya. Jadi nilai masing-masing dimensinya itu 100 atau 1, maka kita menghitung sekarang berapa dimensinya ini berdasarkan bobot yang dimiliki oleh masing-masing indikator pada dimensi tersebut. Jadi ada 3 dimensi, berapa 3 dimensi ada 3 indikator, mohon maaf. Ada 3 indikator ini berapa nilainya membangun dimensi faktor ekonomi daerah ini. Jadi 3 indikator ini berapa membangun pada dimensinya. Jadi kita bisa hitung menjadi ini. Sama dengan, mohon maaf ya di sini ya, di bobot ini sama dengan ya, sama dengan. Nah, jadi kita kalikan kita jumlahkan ya, kita jumlahkan ya, kita jumlahkan. Apa yang dijumlahkan? Jumlahkan tadi perkalian antara indeks dengan bobotnya ya, kita jumlahkan. Kemudian kita bagi dengan nilai keseluruhannya. Keseluruhannya kan 100 harusnya. Oke ya. Jadi sama tadi kalau kita runut ya, berarti indeks dikalikan bobotnya ya. Kan ini jumlah 100 kemudian dibagi 100. Ya. Maka nilainya ya untuk dimensi faktor ekonomi daerah itu sebesar 0,15 indeksnya ya. Atau 15% atau 15 saja kalau kita kalikan 100 ya. Jadi seperti itu. Demikian juga untuk yang dimensi tenaga kerja ya. Jadi dengan cara yang sama kita bisa dapatkan untuk dimensi tenaga kerja itu ya sebesar 0,20, untuk dimensi infrastruktur fisik sebesar 0,41 ya. Sehingga keseluruhan kan ada 3 dimensi, maka karena dimensinya ini sama, bobotnya 100 100 100, maka kita tinggal menjumlahkannya ya, menjumlahkan. Jadi yang atas ini ditambah dengan ini, oke ya. Ditambah lagi dengan ini ya. Kemudian dari penjumlahan ketiga dimensi tadi itu, oke, kita kasih kurung dulu ya, dibagi dengan 3 ya, karena bobotnya sama jadi tidak ada pembuatan lain, jadi langsung dibagi
Jadi nilainya 0,25, sama dengan kalau di indeksnya diukur tanpa memberikan bobot. Oke, dengan cara yang sama Mandailing Natal juga seperti itu. Tapi untuk Mandailing Natal ternyata kalau diberi bobot indeksnya nilainya lebih kecil daripada tanpa diberikan bobot. Sehingga kalau kita bandingkan dari dua kabupaten ini, kita bisa katakan bahwa Mandailing Natal daya tarik investasi daerahnya ya lebih baik daripada Nias. Nah, karena dia indeksnya mendapatkan nilai 0,42 atau 42 dari interval 0 sampai 100. Jadi nilainya Mandailing Natal 42, nilainya Nias 25 ya dari 100%. Oke, jadi seperti itu caranya. Mudah kan? Nah, sekarang gimana cara yang lain? Oh, ada juga cara yang lain. Misalkan gini ya. Dengan dimensi dan indikator yang sama, ya ini contohnya. Maka kita bisa gunakan cara lain. Misalkan nilainya tidak kita gunakan nilai minimal atau maksimal, tapi kita kategorikan. Ya, misalkan PDB per kapita ya. Kita berikan skor 1, 2, dan 3 ya tanpa bobot misalkan. Nah, kalau kurang dari 24 juta maka skornya 1. Kalau 24 sampai 36 skornya 2. Kalau lebih dari 36 ya juta ya skornya 3. Jadi skornya semakin 3 semakin baik, semakin kecil ya semakin 1 semakin buruk. Jadi ini buruk, sedang, baik ya. Jadi 1, 2, 3 itu mewakili keadaan buruk, sedang, baik. Ya. Demikian juga yang lain ya, didefinisikan semuanya seperti ini ya dengan definisi-definisi yang relevan dan sesuai dengan teori atau kajian teoritiknya. Sehingga kalau kita nanti ukur, kita bisa didapatkan nilai terendahnya ya untuk indeks itu nilai maksimalnya bisa 36, nilai minimalnya bisa 13. Dari mana? Dari 13 indikator dikalikan 3 ya, nilai tertingginya kan 3. Jadi 36. Kalau nilai terendah berarti 13 dikalikan 1. Jadi 13 nilai terendahnya. Nah, range itu adalah nilai maksimal dikurangi nilai minimal ya. Ini keliru ya, nilai min ini mestinya nilai min ya. Nilai min ya, minimal. Jadi range-nya adalah 36 dikurangi 13 ada 23. Ya, nanti persentasenya tinggal ya berapa nilai yang didapat ya. Misalnya ini ya, ini contoh ya, ini contoh saja ya. Misalkan Nias ya, Nias 25 juta. Berarti dia letaknya di sini, berarti nilainya 2. Oke. Ya. Kemudian untuk pertumbuhan 4,5 berarti nilainya 2 juga. Oke, tulis gini. Kemudian IPM nilainya 60 berarti di sini juga. Oke, 2 juga berarti. Oke. Terus ini UMP 2 juta berarti di sini berarti nilainya 2 juga. Kemudian produktivitas 36 berarti kurang dari 40 berarti cuma 1 produktivitasnya. Oke. Lainnya kita gunakan angka fiktif misalkan ya. Oke, sekarang indeks untuk Mandailing Natal 28 2 juga. Kemudian 5,79 oke 2 juga. Kemudian IPM 65 berarti 2 juga. Nah, kemudian UMP 2.900.000 berarti 2 juga. Kemudian 44 produktivitasnya berarti 2 juga. Ya. 2 ya. Sedangkan ininya 1. Jadi totalnya untuk Nias itu 27, untuk Mandailing Natal 28. Sekarang bagaimana penghitungan nilainya? Nah, kita bisa gunakan dengan cara yang seperti yang cara pertama tadi itu. Karena nilainya 27 ya, berarti kita untuk Nias ini nilainya misalkan nilai indeksnya adalah
sama dengan ya 27 ya 27 dikurangi ya nilai terendahnya. Ya, nilai terendahnya berapa? 13 ya. Oke, dikurangi 13. Tulis aja 13 gini. Ya, kemudian dikasih kurung dulu ya. Dibagi dengan range-nya ini ya, 23. 23 dari mana? Dari nilai tertinggi dan terendah ini. Oke. 0,61 untuk Nias. Untuk Mandeling Natal sama ya, sama dengan ya buka kurung 28 ya dikurangi 13 ya kan letternya 13 ya dibagi 23 range-nya 0,65. Jadi kita bisa katakan bahwa ya untuk Nias indeksnya 0,61 atau 61%, sedangkan Mandaling Natal indeksnya nilainya 0,65 atau 65%. Atau kalau kita kalikan 100, berarti Nias nilai indeksnya 61, Mandaling Natal nilainya 65. Jadi Mandaling Natal untuk cara penghitungan indeks dengan menggunakan cara ini tetap lebih baik daripada Nias. Jadi daya tarik investasi wilayah Mandaling Natal secara umum lebih baik daripada Nias. Demikian pula untuk yang lain ya, kabupaten yang lain Anda bisa hitung, sehingga kita bisa memetakan bagaimana daya tarik investasi wilayah untuk provinsi tertentu berdasarkan penghitungan dengan menggunakan 3 dimensi, yaitu faktor ekonomi daerah, faktor tenaga kerja dan produktivitas, dan faktor infrastruktur fisik. Oke ya, semoga bisa dipahami dengan baik.